Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, salam semangat. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada sesi kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang implementasi kurikulum Merdeka. Nah, teman-teman mungkin sudah sangat familiar dengan kurikulum Merdeka ini karena ini merupakan kurikulum pendidikan yang terakhir dan saat ini digunakan di Indonesia. Kita mengulik sedikit ke belakang ya, apa sih latar belakang dari implementasi kurikulum Merdeka ini, yaitu di mana pendidikan di Indonesia dihadapkan pada tantangan-tantangan besar seperti kualitas dan juga akses. Apalagi pada saat pandemi kemarin, kurikulum kita, pendidikan kita itu mengalami yang namanya ketertinggalan atau learning loss, sehingga kurikulum Merdeka ini hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu, tujuan kurikulum ini adalah untuk memberikan kebebasan kepada sekolah dalam menyusun kurikulum yang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswanya masing-masing. Ya, jadi diharapkan perkembangan potensi, pengembangan minat itu sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga juga peningkatannya dapat dilakukan secara maksimal. Nah, dalam pemulihan pembelajaran, memang tidak seluruh sekolah langsung diwajibkan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Jadi ada beberapa pilihan ya. Pilihan pertama itu sekolah boleh tetap menggunakan kurikulum 2013 secara penuh. Kemudian pilihan yang kedua adalah kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Nah, yang ketiga adalah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, kalian harus memahami apa sih sebenarnya konsep dari implementasi kurikulum Merdeka atau IKM ini. Jadi ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah pembelajarannya berbasis proyek, kemudian yang kedua fokus pada materi yang esensial, kemudian pembelajarannya dilakukan secara diferensiasi dan juga melaksanakan pembelajaran berfokus pada 4C ya. Keterampilan abad 21. Nah, yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek ya. Pembelajaran berbasis proyek ini fungsinya sebagai pengembangan soft skill dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Teman-teman mungkin sudah tahu bahwa profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan juga kreatif serta mandiri. Nah, dari ke-6 dimensi ini diharapkan nanti siswa memiliki semua profil ini. Nah, kemudian yang kedua adalah fokus pada materi esensial. Nah, jadi pembelajaran itu tidak dilihat dari seberapa luasnya, keluasannya, tapi dilihat seberapa dalamnya, sehingga kita perlu memfokuskan pada materi-materi yang utama, ya. Misalnya saja untuk mendalami kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Nah, kemudian pada pembelajaran di kelas itu guru memiliki fleksibilitas untuk melakukan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ya, sesuai dengan kemampuan peserta didik dan menyesuaikan dengan konteks dan muatan lokal. Nah, yang terakhir, yang keempat itu adalah pembelajaran yang tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tapi juga pada personal dan sosial, yaitu pembelajaran 4C, ya, 4C, atau ada juga yang menyebutnya sebagai pembelajaran abad 21, di mana 4C itu adalah kreatif, kemudian kritis, critical thinking, communication, dan juga collaboration. Oke.
struktur kurikulumnya tersendiri itu ada 3 ya, dibagi menjadi 3 bagian. Jadi ada kegiatan intrakurikuler, kemudian yang kedua ada proyek penguatan profil Pancasila dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, 3 kegiatan ini masing-masing ada perbedaannya dari kurikulum terdahulu. Ya, yang tadi kalau kita bicara intrakurikuler, maka pembelajaran diharapkan dilakukan secara diferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa masing-masing di sekolah. Kemudian untuk P5 biasanya dilakukan tersendiri ya. Biasanya dilakukan tersendiri, nanti guru memilih tema-tema yang disesuaikan dengan isu-isu terbaru sesuai dengan kondisi atau masalah di sekitar siswa ya. Dan kemudian untuk kegiatan ekstrakurikulernya itu juga dilaksanakan sesuai minat dan keinginan dari para siswa. Nah, kalau kita bicara kegiatan intrakurikuler, berbagai perbedaan itu bisa dilihat dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, bahkan juga PAUD dan sekolah luar biasa atau SLB ya. Kalau di SD itu sekarang dilakukan penggabungan antara mata pelajaran IPA dan IPS menjadi IPAS ya. Kemudian tidak ada lagi mata pelajaran keterampilan ya. Kemudian sangat dianjurkan di sekolah dasar itu ada mata pelajaran bahasa Inggris atau minimal masuk dalam muatan lokal. Nah, kemudian kalau di SMP itu mata pelajaran informatika itu menjadi mata pelajaran wajib, sementara untuk mata pelajaran prakarya itu menjadi mata pelajaran pilihan. Jadi dia bersama-sama pembelajaran seni seperti seni musik, seni tari, dan seni yang lain itu dijadikan sebagai mata pelajaran pilihan. Nah, kalau di SMA, kalau dulu kan di SMA ada penjurusan. Nah, sekarang tidak ada lagi. Kalau di kelas 10 itu pelajarannya umum seperti SMP ya, semua dipelajari. Nah, nanti di kelas 11 dan kelas 12 siswa diminta untuk memilih kelompok-kelompok mata pelajaran sesuai dengan kelompok mata pelajaran yang disediakan di sekolah. Itu ada 4 ya. Yang pertama ada kelompoknya MIPA, kemudian yang kedua kelompok mata pelajaran IPS, ketiga ada kelompok mata pelajaran bahasa dan berbudaya, dan keempat ada kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya. Sementara kalau di SMK, ini lumayan banyak perbedaannya, tapi secara garis besar, waktu dulu itu ada 3 kelompok mata pelajaran pada kurikulum terdahulu, dan sekarang itu menjadi 2 kelompok mata pelajaran saja, yaitu kelompok umum dan juga kelompok kejuruan. Nah, berbagai istilah lainnya juga terdapat perbedaan seperti capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dirangkai sebagai suatu kesatuan yang berkelanjutan sehingga nanti membangun kompetensi yang utuh dari suatu mata pelajaran. Ya, CP atau capaian pembelajaran ini disusun mengacu pada SKL dan SI, standar kompetensi lulusan dan standar isi ya, sama seperti KI dan KD. Jadi CP atau capaian pembelajaran ini setara dengan KI dan KD pada kurikulum 2013. Nah, kemudian pada kurikulum Merdeka dia menggunakan yang namanya fase pembelajaran, yaitu tingkat perkembangan atau fase perkembangan untuk mencapai capaian pembelajaran tadi ya. Jadi fase pembelajaran itu adalah capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa disesuaikan dengan karakteristik, potensi, serta kebutuhannya. Kalau di SD itu ada fase A, fase B, fase C ya. Kemudian kalau SMP itu masuk di fase D. Sementara untuk SMA, MA, SMK sederajat itu masuk di fase E dan fase F. Nah, dalam pelaksanaannya itu
sebenarnya sama saja, guru-guru memerlukan yang namanya perangkat ajar, ya. Ada modul ajar, ada bahan ajar, ada modul project, dan yang lainnya. Nah, modul ajar sendiri itu sebenarnya hampir sama dengan RPP, tapi isinya itu lebih lengkap, ya. Ada yang mengatakan kalau modul ajar itu adalah RPP plus gitu, karena isinya itu sudah lengkap, ya, rinci. Kemudian ada bahan ajar ini tentu adalah materi-materi yang akan disampaikan oleh guru dapat berupa buku teks, ya, ataupun video pembelajaran, ya, dan yang lainnya. Kemudian ada modul project, ya, modul project penguatan profil Pancasila yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan P5 di sekolah. Nah, semuanya itu bisa diunduh sebenarnya di platform Merdeka Mengajar, ya. Di sana ada banyak sekali contoh-contoh perangkat ajar kurikulum Merdeka, dan itu bisa dikembangkan atau disesuaikan dengan kondisi atau karakteristik siswa di sekolah masing-masing. Nah, kalau kita bicara muatan lokal, nih posisinya di mana nih kalau pada kurikulum Merdeka? Nah, pembelajaran muatan lokal di kurikulum Merdeka itu dapat dilakukan di 3 metode. Yang pertama, muatan lokal itu bisa diintegrasikan ke mata pelajaran lain. Atau yang kedua, bisa juga mengintegrasikan muatan lokal ke dalam tema P5, ya. Atau mengembangkan mata pelajaran tersendiri khusus berdiri sendiri pada kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Jadi silakan sekolah memilih yang mana yang bisa dilaksanakan dan memungkinkan untuk dilaksanakan oleh guru di sekolah. Nah, untuk penilaian sendiri, dalam kurikulum Merdeka, sistem evaluasinya itu adalah sistem yang bersifat formatif dan berkelanjutan. Makanya tidak ada lagi istilah KKM, ya, kriteria ketuntasan minimal. Karena nilai itu tidak lagi dalam bentuk nilai kuantitatif, ya, nilai angka, sehingga nanti untuk kriterianya itu menjadi sebuah keputusan guru atau satuan pendidikan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi kriteria disusun sesuai dengan keputusan guru dan masing-masing satuan pendidikan, ya. Bagaimana kriteria menentukan apakah siswa ini bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi atau kelas berikutnya. Nah, sementara untuk P5 sendiri, proyek penguatan profil Pancasila, dia memiliki rapor tersendiri, ya. Jadi berbeda dengan rapor pada hasil pembelajaran yang intrakurikuler. Nah, teman-teman mahasiswa, penting sekali untuk dipahami bahwa guru itu memiliki peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Jadi, guru itu harus mampu beradaptasi dengan berbagai metode baru, ya, kemudian dengan teknologi, dan harus bisa menjadi fasilitator dalam proses belajar mengajar yang terjadi di kelas. Nah, kalian jangan khawatir karena materi-materi kurikulum Merdeka, ya, perangkat ajar, modul, dan lain sebagainya itu bisa kalian unduh di link yang ada di samping ini, ya. Jadi nanti silakan saja diakses dan itu gratis, bisa jadi acuan bagi kalian, bagi para guru untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah. Nah, sekarang tugas kalian adalah pertama, tadi silahkan pelajari materi kurikulum Merdeka di link yang tadi sudah disebutkan. Kalian juga bisa akses melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, setelah itu silahkan buat modul ajar dan modul project penguatan profil Pancasila sesuai dengan jenjang pendidikan dan karakteristik siswa tempat kalian nanti praktik,
ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan jelas, tetap semangat, sehat selalu. Ibu akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.